lagi dia mah, Aceh nggak macem-macem lagi. Lagian kemarin itu Aceh bener-bener nggak ada apa-apa sama Ice mak. Ya udah ya mak ya, mulai besok biar Aceh yang antar jemput Edward aja ya. Biar mak nggak usah bayar ojek lagi tiap hari. Sayang mak, buang-buang uang. Lagian kalau misalnya Edward dijemput ojek tiap hari, eta motor nggak kepake dong. Kalau motor tuh lama-lama nggak kepake, rusak mak. Biarin aja. Emak udah nggak percaya sama janji kamu. Kang, kopi satu. Iya. Ce, kopinya satu. Siapa yang nelfon? Ini Mimin. Tapi terus kayaknya teh diangkat sama bapaknya. Nanyain si Ucuy. Ya udah, bantuin Waira sana. Jangan telepon-teleponan terus, kasihan. Iya. Ce, biar Mamang aja bantuin Waira. Iya, Mang. Kumaha ya? Apa teh sudah mengundang semuanya? Semua urusannya sudah beres. Awas saja. Kalau sampai tidak jadi, Ucuy. Memalukan. Mimin. Kodratnya seorang ibu adalah mendidik anak. Hadir dan ada di dekat anak. Membimbing dan mengarahkan pertumbuhan anak. Tapi ibu-ibu zaman sekarang sibuk menuntut ilmu ke ujung dunia untuk dirinya. Sementara anak-anaknya di rumah dididik oleh pembantunya yang kurang ilmu. Yang cenderung tidak paham bagaimana cara mendidik anak. Karena barangkali pendidikannya cuma tamatan SD. Dunia terbalik, Ustaz. Ini bukan dunia terbalik tahu. Tapi dunia gelo. Bahkan ada ibu yang bekerja dari pagi sampai malam. Mencari nafkah. Mencari uang untuk membayar orang yang bekerja. Mengurus anaknya di tempat penitipan anak. Kenapa tidak dia saja yang mendidik anaknya di rumah? Dunia terbalik. Iya benar Pak Ustadz. Apanya yang benar? Saya belum selesai. Maaf Pak Ustadz, silahkan dilanjutkan. Kita sibuk memikirkan dunia. Bangga karena ilmu kita setinggi langit dan harta kita yang bertumpuk. Kita berpikir bahwa dunia lebih penting dari akhirat. Hingga kita mencari dunia tanpa henti. Padahal salah satu yang bakal ditanya di akhirat kelak oleh Sang Pencipta adalah, apakah kamu sudah mendidik dan mengurus anak yang diamanahkan padamu dengan baik? Orang yang paling bagus dan paling tepat mendidik anak adalah orang tuanya sendiri. Bukan dititipkan pada pembantu atau pengasuh. Satu hal yang membuat negeri ini hancur adalah ibu yang menjadi tiangnya negara tidak hadir di rumah mendidik anaknya sejak dini. Tapi punten Ustaz, bagaimana dengan janda? Kan dia teh harus bekerja untuk menghidupi anaknya. Pada setiap peraturan ada pengecualian, Saum. Ya mau tidak mau dia harus menitipkan anaknya pada orang lain.
Ajan Kusoi. Iya Pak Ustadz. Ajan Kusoi. Saya sudah nyuruh, Saum. Iya Pak Saum, ini mau ajan. Sudah saya suruh, Saum. Mohon. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, lagi sibuk ya Bu Yola? Ini Bu Dokter, baru datang buku dari kecamatan. Maaf ya Bu, masih berantakan. Gak apa-apa. Silakan duduk Bu Dokter. Iya, makasih Bu. Bu Yola, saya rasa Bu Yola itu butuh tenaga tambahan deh buat bantu-bantu Ibu di sini. Iya Bu Dokter, Pak PLT Kades juga sudah menyiapkan orang untuk membantu saya di sini supaya saya bisa membagi waktu dan bisa lebih berkonsentrasi ngajarin anak-anak. Betul Bu, karena sekarang ini anak-anak itu sudah menjadi prioritas untuk kita. Bu Yola, tadi itu saya udah bicara sama Pak Karnadi, tapi kayaknya sulit deh Bu untuk merubah pendirian Claudia untuk melanjutkan sekolah setelah lulus SMP nanti. Loh, kenapa Bu? Karena ini tuh masalah ekonomi Bu Yola. Jadi kalaupun nanti itu Claudia mau melanjutkan sekolahnya, tapi bapak dan ibunya itu nggak mampu untuk membiayainya. Bukannya gaji TKW itu 8 juta per bulan ya Bu? Harusnya kan uang segitu cukup untuk membiayai sekolahnya Claudia. Itu dia yang saya pikirkan Bu. Kalau memang benar gajinya Ibu Claudia itu 8 juta per bulan, ya seharusnya saya rasa itu cukup untuk kebutuhan ekonomi mereka. Kecuali sebenarnya para TKW itu berbohong tentang gajinya, Bu. Maksudnya, Bu? Iya, maksud saya mungkin aja sebenarnya gaji para TKW itu nggak segitu. Tapi kenapa mereka harus berbohong? Assalamualaikum, Nek. Waalaikumsalam. Ntar dulu. Salah. Ini Mang. Terima kasih ya. Sami-sami Mak. Nek, motor papi pakai dirantai segala. Biarin aja. Biar papi kamu kapok. Kamu nanti mau belajar kelompok kan? Iya, Nek. Habis ganti baju, langsung sholat, baru makan. Ya, nenek udah siapin makanannya. Iya, Nek. Ayo masuk. Ayo. Mak, Apalagi sih, Ceng? kenapa nggak Aceng aja sih, Mak, yang antar jemput Edward sekolah? Sayang kan, Mak, tiap hari Mak harus bayar ojek. Lebih sayang lagi kalau Mak mesti keluarin duit buat kamu, Ceng. Percuma, kamu nggak pentingin Edward. Mak udah capek ngadepin kamu, Ceng. Sekarang terserah kamu aja mau ngapain. Mak nggak peduli. Kamu urusin aja diri kamu sendiri. Biar Edward emak yang rawat. Mak, Aceng janji deh, Mak. Aceng nggak macem-macem lagi. Lagian kemarin itu, Aceng tuh bener-bener nggak ada apa-apa sama Ice, Mak. Ya udah ya, Mak ya. Mulai besok biar Aceng yang antar jemput Edward aja, ya. Biar Mak nggak usah bayar ojek lagi tiap hari. Sayang, Mak, buang-buang uang. Lagian kalau misalnya Edward dijemput ojek tiap hari, eta motor nggak kepake dong. Kalau motor tuh lama-lama nggak kepake, rusak, Mak. Biarin aja. Emak udah nggak percaya sama janji kamu.